Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah praktik audit Modul 3 siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jenny F. Inababan dengan NIM C1C022051 sebagai pemateri pertama. Saya Ika Dwi Astuti dengan NIM C1C022086 sebagai pemateri kedua. Saya Gitandini dengan NIM C1C02290 pemateri ketiga. Nah, sebelum masuk ke dalam pengerjaan, hal yang pertama diperhatikan adalah instruksinya. Adapun instruksinya yang pertama, pelajari ACQ yang telah dibuat. Yang kedua, membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga, membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang terakhir, melengkapi kertas kerja neraca atau A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi atau A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 dan 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul. Untuk materi yang pertama adalah prosedur audit. Untuk prosedur audit, poin yang pertama adalah salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan dapat dilihat pada poin-poin yang tertera. Untuk indeksnya di checklist kemudian di paraf. Pada poin yang bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi, indeksnya adalah FF1. Untuk paraf, jangan lupa. Terus selanjutnya untuk poin 2 dan ketiga tidak diisi karena tidak tercantum data-data mengenai hal tersebut pada modul yang pertama. Untuk poin yang keempat, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan di checklist. Dan untuk yang poin yang kelima, siapkan schedule utama, indeksnya adalah F dan jangan lupa untuk diparaf. Untuk dibuat oleh adalah nama kita sendiri, kemudian diperiksa oleh manajer keuangan yang merupakan Dimjati. Dan untuk tanggal pembuatan yaitu tanggal 10 Januari 2019. Pada poin ke-6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar, lalu indeksnya di checklist dan di paraf. Pada poin ke-7, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving atau usang atau absolute. Indeksnya di ARP 1.1 dan di paraf. Pada poin ke-8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual atau free on board atau VOB shipping point, atau pembelian franko gudang si pembeli atau free on board atau VOB destination point di checklist. Pada poin ke-9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan, indeksnya di checklist. Pada poin ke-10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi, itu tidak ada. Pada poin ke-11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa, indeksnya tidak ada. Pada poin ke-12, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur, itu tidak ada juga. Selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Poin pertama dan poin kedua itu tidak ada. Lalu poin ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak pengeluaran. Indeksnya dicentang lalu diparaf. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Itu tidak ada. Pada poin keempat, apakah ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dan SPT masa? Pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca laporan posisi keuangan. Itu tidak ada.
Yang poin kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Itu tidak dilaksanakan. Dibuat oleh kita sendiri pada tanggal 10 Januari 2019, lalu diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan, untuk poin pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Terdapat di indeks PL.2 dan telah diparaf. Untuk poin kedua, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya tidak dilaksanakan. Untuk poin ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Terdapat di indeks PL2 dan telah diparaf. Untuk pemeriksaan pembelian, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan material. Telah dilaksanakan dan telah diparaf. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retro pembelian apakah ada penyimpangan. Tidak dilaksanakan. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Tidak dilaksanakan. Poin selanjutnya, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan bercocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Terdapat di indeks TOC3 dan telah diparaf. Selanjutnya, pemeriksaan kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo kredit dilaksanakan dan terdapat di indeks TOC3. Poin selanjutnya, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak dilaksanakan dan terdapat di indeks TOC3 dan telah diparaf. Selanjutnya, lakukan visa batas atas pembelian dan retro pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau lapor ke sisi keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Telah dilaksanakan dan terdapat di indeks TPL2.1 dan telah diparaf. Selanjutnya, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Dilaksanakan dan terdapat di indeks F dan telah diparaf. Dibuat oleh kita sendiri dan diperiksa oleh Dimjati. Dibuat pada tanggal 10 Januari 2019 dan diperiksa pada tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya, untuk usaha, pada poin pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, dan lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Dilaksanakan dan terdapat di indeks M1 dan telah diparaf. Yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Telah dilaksanakan dan terdapat di indeks M1.1 dan telah diparaf. Dan yang ketiga, catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Tidak dilaksanakan. Yang keempat, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap dan lain-lain. Tidak dilaksanakan. Yang kelima, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau mengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat informasi penting yang saldo tidak diketahui per tanggal neraca konfirmasi, bila saldo akhir akun utang diragukan, dan bila pengendalian internal atas pembelian dianggap terlalu lemah. Tidak dilaksanakan. Dan yang keenam, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Dilaksanakan dan terdapat di indeks MM1.1 dan telah diparaf. Yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok, serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Dilaksanakan dan terdapat di indeks MM1.1 dan telah diparaf. Bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang per tanggal neraca, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar, periksa
periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang bersaldo debit, periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antar tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca, dan periksa transaksi yang tidak lazim telah dilaksanakan. Poin ke-9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut telah dilaksanakan. Dan yang ke-10, lakukan tes subsequent, payment, dan uji pisah batas, tes cut-off untuk pisah batas, tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dilaksanakan dan terdapat di indeks MM1.1 dan telah diparap. Dan yang terakhir, buat kertas kerja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilaksanakan dan terdapat di indeks M1 dan telah diparap. Dibuat oleh kita sendiri pada tanggal 10 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dikjati pada tanggal 10 Februari 2019. Untuk pengerjaan yang pertama yang dikerjakan adalah kertas kerja indeks TOC3 dan PL 2.1. Pada kertas kerja indeks PL 2.1 di halaman 71 merupakan uji pisah batas dari transaksi pembelian. Untuk datanya dapat dilihat pada buku 1 halaman 94. Di sana sudah tertera nama pelanggan, nomor order, tanggal order pembelian, serta jumlah transaksinya. Kita hanya perlu memindahkan data di halaman tersebut. Dan untuk tanggal pencatatan tidak ada tertera, jadi tidak perlu untuk diisi. Untuk contohnya, pada tanggal 29 Desember 2018, nomor order 00279 nama pelanggan PT Delta sejumlah 20 juta. Yang kedua, 29 Desember 2018, nomor order 00280 nama pelanggan PT Elang sejumlah 30 juta. Terus yang ketiga, pada tanggal 29 Desember 2018, nomor order 00281 nama pelanggan PT Fitra sejumlah 40 juta. Yang keempat, pada tanggal 29 Desember 2018, nomor order 00282 nama pelanggan PT Gaya sebesar 50 juta. Begitu terus sampai yang transaksi terakhir pada tanggal 10 Januari 2019, nomor order 0005 nama pelanggan PT Elang sejumlah 20 juta. Sesudah mengisi kertas kerja di indeks PL 2.1, kita bisa mengisi indeks TOC3 pada halaman 59. Untuk order pembeli, untuk datanya dapat dilihat juga pada halaman 94. Setelah mengisi indeks PL 2.1, selanjutnya adalah untuk mengisi kertas kerja indeks TOC3. Indeks TOC3 merupakan uji transaksi pembelian dan data yang kita gunakan ada pada buku 1 halaman 99 sampai 101. Karena kita hanya mengambil 5 transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018, jadi untuk order pembeliannya hanya ada 5 pada tabel. Untuk order pembeliannya yaitu pada tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor order 00279 nama pelanggan PT Delta sejumlah 20 juta. Begitu selanjutnya sampai transaksi terakhir yang dilakukan oleh PT Indah dengan nomor order 00284 sejumlah 70 juta. Untuk bukti pendukung, otorisasi, dan voting, kita perlu menceknya pada dokumen-dokumen terkait seperti di faktur pembelian. Namun karena tidak ada faktur pembelian pada modul pertama, jadi kita melihatnya pada order pembelian. Nah, untuk memastikan bukti pendukung otorisasi voting, kita perlu melakukan catatan pemeriksaan penghitungan. Sebagai contoh yang pertama, pemasok PT Delta dengan nomor order 00279, kuantitasnya adalah 1.250 untuk harga per unit sebesar 2.800 per unit, dan jumlahnya kuantitas dikali harga per unit dihasilkan 3.500.000, dan untuk PPN-nya adalah 350.000, dan untuk total harganya didapatkan 3.850.000. Keterangan tidak sesuai. Yang terakhir dengan nomor order 00284 yang di nama pemasoknya PT Indah, kuantitas 25.000 dan harga per unit 2.800, didapatkan jumlah 70 juta, dan untuk PPN-nya dikenakan 7 juta dan didapatkan total harga 77 juta dan keterangannya sesuai. Setelah didapatkan penghitungan dan keterangan yang telah dilakukan pada catatan pemeriksaan, untuk bukti pendukung, otorisasi, dan voting baru bisa di checklist. Untuk voting pada PT Delta, PT Elang, PT Fitra, PT Gaya, dan PT Hero itu votingnya tanda silang karena di keterangan tidak sesuai. Dan untuk PT Indah, bukti pendukung, otorisasi, dan voting
adalah checklist karena sesuai dengan catatan pemeriksaan perhitungan. Begitu juga dengan periksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Sesuai untuk itu, untuk semua nama pelanggan dilakukan checklist. Setelah melakukan pengerjaan pada kertas kerja indeks COC3 dan PL21, langkah selanjutnya adalah melakukan konfirmasi piutang. Untuk data yang digunakan ada di buku 1 pada halaman 94. Di sana sudah ada tertera hasil konfirmasi pada tanggal 14 Januari 2019. Hasil konfirmasi dimasukkan dalam indeks MM11 pada halaman 62. Untuk kode hasil jawaban konfirmasi yaitu ada CB yang artinya itu setuju dan kode RD untuk tidak setuju. Sebagai contoh yang pertama, nama pelanggan PT Andalas, alamat Jalan Mangga nomor 23 Jakarta, jumlah per kliennya Rp205.559.100. Hasil konfirmasinya setuju. Yang kedua, PT Berkat. Jumlah per kliennya Rp502.557.000. Hasil konfirmasinya tidak setuju karena kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar Rp990, sehingga ada pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019 itu sebesar Rp501.567.000. Yang ketiga, PT Caraka, jumlah per kliennya 264 juta. Hasil konfirmasinya adalah setuju. Yang ketiga, PT Delta, jumlah per kliennya adalah 22 juta, tetapi hasil konfirmasinya tidak setuju karena ada pembelian biaya bahan baku PS yang belum dicatat sebesar Rp8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Begitu juga dengan PT Elang. Jumlah per kliennya adalah 33 juta, tetapi hasil konfirmasinya tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018, namun belum dikliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Yang ketiga, PT Fitra, jumlah per kliennya 44 juta. PT Gaya, jumlah per klien 66 juta, hasil konfirmasinya setuju. PT Hero, jumlah per kliennya 55 juta, hasil konfirmasinya setuju. Dan yang terakhir PT Indah, jumlah per kliennya 77 juta dan hasil konfirmasinya adalah setuju. Untuk total keseluruhan jumlah saldo per klien adalah Rp1.269.116.100 dan untuk perbedaannya total dari perbedaan dari PT Caraka, PT Delta dan PT Elang adalah 5.809 dan total perbedaan pada PT Caraka, PT Delta dan PT Elang sebesar 5.810.000 di kredit. Dan untuk pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019 adalah Rp532.367. Setelah mengisi kertas kerja indeks MM11, langkah selanjutnya adalah mengisi kertas kerja indeks MM12 yang merupakan konfirmasi positif utang usaha. Untuk saldo menurut konfirmasi jumlahnya adalah 9 dengan jumlah Rp1.299.116.100. Persentase tahun berjalannya adalah 100% dan persentase tahun lalu adalah 119%. Untuk selisih yang dilaporkan tidak ada, sehingga untuk hasil konfirmasinya adalah jumlah konfirmasi 9, jumlah saldonya adalah Rp1.274.926.100 dan persentase tahun berjalannya adalah 100% dan persentase tahun lalu adalah 119%. Dan untuk selisih dengan pembukuan klien ada 3, yaitu tadi PT Caraka, PT Delta dan PT Elang sejumlah Rp5.810.000 dan untuk persentase tahun berjalannya minus 0,5% dan persentase tahun lalu sama yaitu 0,5%. Untuk total konfirmasi yang dikirimkan adalah 9 dengan jumlah Rp1.299.116.100 dan untuk persentase tahun berjalannya adalah 100% dan persentase tahun lalu adalah 119%, sehingga didapatkan persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha adalah 100% pada tahun berjalan dan 119% pada tahun lalu. Selanjutnya adalah
melakukan jurnal koreksi penyesuaian. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik persediaan kertas kerja indeks FF1. Untuk datanya ada pada halaman 90, kita tinggal memindahkan seperti contohnya untuk bahan baku monomer pada pemeriksaan fisik 51.500 dan pada kartu 51.500. Yang kedua, polivinil pemeriksaan fisik ada 1.650. Di kartu ada 1.650, tetapi pada saat pemeriksaan ada perbedaan, yaitu ada selisih 90 yang telah dicuri. Yang selanjutnya Okstan pemeriksaan fisik Rp24.758, di kartu Rp24.758. Yang ketiga DOP di pemeriksaan fisik ada 3.400 dan di kartu ada 3.400. Yang selanjutnya pada PS pemeriksaan fisik 2.850, di kartu 2.350. Ada perbedaan sebesar 500 karena belum dilakukan pencatatan. Yang selanjutnya di bahan penolong untuk bahan penolong untuk drum warna di pemeriksaan fisik ada 90.000 dan di kartu ada 90.000. Untuk drum polos di pemeriksaan fisik ada 80.000 dan di kartu ada 80.000. Untuk yang ketiga karton box di pemeriksaan fisik ada Rp52.580, sedangkan di kartu ada Rp62.580. Terdapat perbedaan 10.000 karena terendam banjir. Untuk persediaan akhir Rukopin SP500 di pemeriksaan fisik ada 37.500 dan di kartu ada 39.500. Terdapat perbedaan sebesar 2.000 karena konsinyasi. Yang kedua, Rukofin SP800 di pemeriksaan fisik ada 36.500 sedangkan di kartu 36.500. Yang ketiga, Rukofin SP1000 di pemeriksaan fisik ada 27.854 sedangkan di kartu 28.854. Terdapat perbedaan sebesar 1.000 karena belum dilakukan pencatatan. Untuk yang terakhir, Rukofin SP1500 di pemeriksaan fisik 6.904,7 dan di kartu 6.904,7. Untuk dibuat diisi oleh nama kita sendiri dan diperiksa oleh manajer, yaitu di Dimjati, dan untuk tanggal pembuatannya tanggal 10 Januari 2019 dan diperiksa pada tanggal 10 Februari 2019. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, langkah selanjutnya adalah melakukan jurnal koreksi penyesuaian. Langkah pertama adalah mengerjakan indeks M1 yang tadi, yaitu hasil konfirmasi setuju atau tidak setuju. Untuk indeks M1 pada catatan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan yang pertama, perusahaan kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat. Untuk Pare, utang usaha Rp990 di debit dan bank Rp990 di kredit. Yang kedua, perusahaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Delta senilai Rp8.800.000. Dilakukan Pare persediaan bahan baku Rp8.000.000 di debit, PPN masukkan Rp800 di debit, dan utang usaha Rp8.800.000 di kredit. Yang ketiga, terdapat selisih hasil konfirmasi dengan PT Elang yang disebabkan giro sudah dibayarkan kepada PT Elang, tetapi sampai dengan 31 Desember belum dikliringkan. Tidak ada pare atau tidak perlu dilakukan koreksi karena penyajian PT Sugus sudah tepat. Setelah dilakukan jurnal koreksi pada indeks MI di catatan pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah mengisi tabel koreksi dari PT Berkat sebesar Rp990.000 dan dari PT Delta sebesar Rp8.800.000. Lalu tinggal dihitung saja per auditnya, totalnya Rp1.276.926.100. Setelah kita membuat jurnal koreksi yang pertama, masuk jurnal ke koreksi yang kedua untuk perbedaan perhitungan fisik persediaan dan akan dikerjakan pada indeks F1, F2, F3, dan F4. Untuk pengerjaannya akan dimulai dari F4. Indeks F4 adalah persediaan bahan penolong. Sesuai dengan penjelasan yang ada pada buku 1 halaman 91 di poin 3, yaitu bahan pembantu karton box, selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir. Jadi parenya adalah beban lain-lain di debit sebesar 11 juta dan kreditnya persediaan bahan penolong yaitu karton box sebesar 11 juta. 11 juta ini didapat dari 10.000 pieces
dikalikan dengan harga satuannya sebesar Rp1.100. Selanjutnya masuk ke kertas kerja. Yang pertama ada drum warna, per auditnya sebesar 45 juta, lalu drum polos sebesar 24 juta, lalu karton box itu didapat parenya kredit sebesar 11 juta, jadi per auditnya sebesar 57.838.000. Yang terakhir lem, per auditnya 5.600. Lalu didapat jumlah per audit pada 31 Desember 2018 yaitu Rp126.843.600. Selanjutnya adalah catatan pemeriksaan pada indeks F3. Dapat dilihat dari penjelasan halaman 91 nomor 1 dan 2. Yang pertama, terjadi selisih bahan baku polivinil sebanyak 90 kg yang disebabkan karena barang tersebut dicuri. Parenya adalah beban lain-lain di debit sebesar Rp1.350.000 dan dikredit persediaan bahan baku sebesar Rp1.350.000. Jumlah ini didapat dari harga satuan polivinil sebesar 15.000 dikalikan dengan 90 pieces. Lalu yang kedua, terjadi selisih bahan baku PS yang disebabkan pembelian dari PT Delta belum dilakukan pencatatan sebanyak 500 kg dengan total harga Rp8.800.000 yang terdapat pada jurnal MI. Pada persediaan bahan baku di debit sebesar 8 juta, PPN masukannya di debit 800.000 dan utang usahanya dikredit Rp8.800.000. Selanjutnya dapat dilihat pada kertas kerja, bahan baku monomer itu tidak ada parenya, jadi tetap per auditnya Rp77.250.000. Lalu polivinil itu didapat parenya kredit Rp1.350.000, per audit 31 Desembernya jadi Rp23.400.000. Selanjutnya ada okstan, itu tidak ada parenya jadi tetap. Lalu DOP juga tetap. Pada PS di debitnya 8 juta, per audit pada tanggal 31 Desembernya menjadi Rp45.600.000. Lalu EPO-nya tetap. Dari penjumlahan di atas maka didapat per audit pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp527.156.300. Selanjutnya adalah indeks F2, yaitu persediaan dalam proses yang ada di poin 6 halaman 91. Di sana dinyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan catat upah buruh pabrik sebesar Rp15 juta. Kita buat dulu jurnalnya adalah tenaga kerja langsung di debit sebesar 15 juta dan kreditnya beban yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Lalu langsung dikeluarkan agar nanti nilainya menjadi 0. Debitnya persediaan barang dalam proses dan kreditnya tenaga kerja langsung sebesar 15 juta rupiah. Bukan catatan pemeriksaan, kita memasukkan angka-angka tersebut di kertas kerja F2 di bagian debit sebesar 15 juta untuk batch production nomor 377. Selanjutnya untuk persediaan barang jadi pada indeks F1 ada 2 poin di poin keempat dan 5. Yang pertama, terjadi selisih barang jadi Rukovin SP500 sebanyak 2000 kg disebabkan karena barang tersebut dikonsinyasikan ke PT Unicorn. Di sini tidak akan di jurnal karena kita asumsikan PT Subus ini menggunakan metode tidak terpisah. Yang kedua, pengeluaran 1000 kg Rukovin SP1000 untuk promosi belum dilakukan pencatatan. Jadi jurnalnya adalah beban promosi di debit 15.910.000 dan kreditnya persediaan barang jadi sebesar 15.910.000. Setelah melakukan jurnal tadi, kita tinggal masukkan di kertas kerja F1 untuk persediaan barang jadi, yaitu 15.910.000 dikredit untuk persediaan barang jadi.
Setelah mengerjakan F4, F3, F2, F1, kita akan melanjutkan indeks F, di mana kita hanya akan memasukkan angka-angka dari kertas kerja F4 sampai S1 ke dalam indeks F1. Yang pertama, persediaan barang jadi di F1 terdapat di posisi kredit sebesar 15.910.000 untuk saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.762.171 rupiah. Untuk yang kedua, persediaan barang dalam proses dalam F2 terdapat di posisi debit 15 juta untuk saldo per audit 31 Desember 2018-nya 305.107.800 rupiah. Untuk persediaan bahan baku di F3 terdapat di debit sebesar 8 juta dan di kredit sebesar 1.350.000. Untuk saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 527.156.300 rupiah. Selanjutnya, persediaan bahan penolong di F4 terdapat di posisi kredit sebesar 11 juta dan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 126.843.600 rupiah. Sehingga total saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 2.721.278.200 rupiah. Untuk persediaan bahan baku akhir, karena ada perbedaan yang dibuat di catatan pemeriksaan, debit sebesar 8 juta dan di kredit 12.350.000, saldo per klien di kredit 658.349.900 rupiah. Untuk hasil pengurangan di debit dan kredit 4.350.000, di kredit dijumlahkan dengan saldo per klien 31 Desember 2018, maka didapat saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 662.659.900 rupiah. Untuk tenaga kerja langsung tidak ada pengurangan, jadi saldonya tetap. Beban lain-lain, saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 26.714.117 rupiah. Karena ada pare sebesar 12.350.000, keduanya dijumlahkan sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 39.064.117 rupiah. Untuk barang dalam proses akhir saldo per klien 31 Desember 2018 di kredit sebesar 290.107.800 rupiah, lalu ada pare di debit 15 juta, lalu saldo per klien 31 Desember 2018 di kredit dikurangkan dengan saldo pare di debit, maka saldo per audit 31 Desember 2018 di bagian kredit sebesar 275.107.800. Untuk persediaan bahan jadi akhir, saldo per klien 31 Desember 2018 di kredit sebesar 1.778.081.000, lalu di pare di bagian kredit sebesar 15.910.000. Kemudian dijumlahkan, lalu didapat hasil per audit 31 Desember 2018 di kredit sebesar 1.793.991.000. Untuk harga pokok barang dijual dikurang dari debit 50.350.000 dan kredit 43.260.000, lalu ditambahkan saldo per klien 33.216.197.959 rupiah. Maka saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 33.223.287.959 rupiah.